Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Afriansyah dan rekan saya Safira Nur Hakim. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi UAS kami untuk mata kuliah auditing, studi kasus kertas kerja kas kecil. Sebelum kita menjawab studi kasus ke dalam kertas kerja kas kecil, kita akan menjawab soal pertama yang diminta. Untuk rekan saya persilahkan. Baik, untuk soal pertama, asersi apa saja yang sedang diuji dalam kasus di atas, disebut apakah prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, asersinya ada asersi keberadaan dan keterjadian. Di dalam kertas kerja ini, kita akan mengecek apakah saldo kas kecil ada secara fisik dan transaksi kas kecil benar terjadi dalam periode tersebut. Yang kedua ada asersi kelengkapan. Di dalam kertas kerja ini, kita akan mengecek pula kelengkapan transaksi yang terjadi telah dicatat secara tepat. Kemudian, prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Prosedur audit yang sedang kita laksanakan adalah prosedur audit atas akun kas kecil dengan menggunakan pengujian detail saldo, yaitu dengan menghitung jumlah kas di tangan dan menentukan bahwa jumlah tersebut sudah termasuk di dalam saldo kas. Kemudian, soal nomor 2, kita akan menjawab kasus ke dalam kertas kerja ini. Untuk soal nomor 2, berdasarkan informasi yang ada, selesaikan kertas kerja penghitungan kas kecil yang ada, dan buat jurnal penyesuaian jika diperlukan. Studi kasus kas kecil adalah, yaitu Anda ditugaskan oleh KAP Erasmus, Hansel, dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dagang PT Anugrah Indah untuk periode 31 Desember 2017. Beberapa saldo akun per buku atau dalam laporan keuangan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Saldo akun kas kecil 3 juta rupiah. Kita ke kertas kerja kas kecil. Pertama kita isi dulu kode WP-nya yaitu A dan PT Anugrah Indah dengan judul berita acara penghitungan kas kecil dengan periode 31 Desember 2017. Dan kita isi saldo kas kecil di laporan keuangan 31 Desember 2017 sebesar 3 juta. Selanjutnya, PT Anugrah Indah dalam mengelola kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap atau impress fund. Nilai dana kas kecil ditetapkan 3 juta rupiah. Pemegang dana kas kecil atau kasir adalah saudari Helena. Pengisian kas kecil di tahun 2017 terakhir dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017. Anda melakukan penghitungan fisik atas kas kecil pada tanggal 10 Januari 2018 bersama dengan kasir. Di dalam kotak berangkas kas kecil Anda dan kasir mendapati, yaitu uang tunai kertas dengan rincian 6 lembar uang 100 ribuan, maka kita masukkan 6 lembar dengan satuan 100 ribuan yang berjumlah 600 ribu rupiah, dan 18 lembar uang 5 ribuan. Kita masukkan ke kertas kerja kas kecil, yaitu 18 lembar 50 ribuan dengan jumlah 900 ribu rupiah. 8 lembar uang 20 ribuan. Kita masukkan lagi 8 lembar uang 20 ribuan dengan jumlah 160 ribu. Dan 7 lembar uang 10 ribuan. Kita masukkan lagi 7 lembar uang 10 ribuan dengan jumlah 70 ribu. 3 lembar uang 5 ribuan. Kita masukkan lagi 3 lembar uang 5 ribuan yang berjumlah 15 ribu rupiah. Dan 29 lembar uang 2 ribuan. Kita masukkan lagi 29 lembar uang 2 ribuan dengan jumlah 58 ribu rupiah. Dan total uang kertas sejumlah 1.803.000 rupiah. Jangan lupa kita beri tick mark cross footing untuk jumlah horizontal dan tick mark footing untuk jumlah vertikal. Yang kedua, uang tunai logam dengan rincian 31 keping uang 1000-an, 24 keping uang 500-an, dan 4 keping uang 100-an. Kita masukkan 31 keping uang 1000-an yang berjumlah 31.000, 24 keping uang 500-an yang berjumlah 12.000 rupiah, dan 4 keping 100 rupiah yang berjumlah 400 rupiah. Dengan total uang logam yaitu 43.400. Jangan lupa juga kita berikan tick mark cross footing untuk jumlah horizontal dan tick mark footing untuk jumlah vertikal. Dengan jumlah uang tunai 1.846.400 rupiah.
dan kita beri tick mark footing. Baik, kemudian untuk pengeluaran-pengeluaran, karena kita menyusunnya berdasarkan tanggal, maka kita akan menjawab soal nomor 4 dulu, yaitu tiket tol untuk perjalanan dinas manajer tanggal 29 Desember 2017 dengan total 52.000. Kita akan isi di kertas kerja kolom pengeluaran-pengeluaran. Di akun kita akan isi beban perjalanan dinas dibayar kepada PT Jasa Marga tanggalnya 29 Desember 2017 dengan jumlah 52.000. Sehingga jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah, kita sudah link, yaitu beban perjalanan dinas bertambah sebesar 52.000 di debit dan kas kecil kita keluarkan di kredit sebesar 52.000. Kemudian baru kita akan menjawab soal nomor 3, yaitu nota pengeluaran tanggal 30 Desember 2017 dari toko ABC atas pembelian kertas dan alat tulis atau perlengkapan kantor dengan total 545.000. Yaitu kita akan masukkan akun perlengkapan kantor dibayar kepada toko ABC tanggal 30 Desember 2017 dengan jumlah 545.000. Sehingga jurnal penyesuaian yang diperlukan menjadi perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar 545.000 dan kas kecil kita keluarkan sebesar 545.000. Untuk soal nomor 5, nota pengeluaran tanggal 5 Januari 2018 dari toko ABC atas pembelian pita printer atau perlengkapan kantor dengan total 226.000. Maka kita isi pada akun pengeluaran-pengeluaran, yaitu pengeluaran perlengkapan kantor dibayar kepada toko ABC pada tanggal 5 Januari 2018 dengan jumlah 226.000. Maka jurnal penyesuaian yang direkomendasikan yaitu perlengkapan kantor pada kas kecil masing-masing 226.000. Dan soal nomor 6, nota pengeluaran tanggal 9 Januari 2018 dari CV Jaya Teknika untuk memperbaiki AC yang rusak dengan total 330.600. Maka kita isi akun pada pengeluaran-pengeluaran yaitu beban pemeliharaan peralatan kantor dibayar kepada CV Jaya Teknika pada tanggal 9 Januari 2018 dengan jumlah 330.600 rupiah. Maka auditor menyarankan jurnal penyesuaian yaitu beban pemeliharaan kantor pada kas kecil masing-masing berjumlah 330.600. Dan jumlah pengeluaran 1.153.600. Jangan lupa kita memberikan tanda tick mark footing. Baik, kemudian untuk soal nomor 7, cek dari PT Usaha Terus senilai 5 juta dengan tanggal 10 Januari 2018 untuk membayar invoice nomor 0245. Atas cek tersebut, bagian finance Bapak Saputra telah menjelaskan bahwa cek tersebut akan disetorkan keesokan harinya. Cek tersebut demi keamanan sementara dititipkan kepada kasir kas kecil karena meja Ibu Helena sedang diperbaiki. Baik, karena cek ini tidak berpengaruh dalam transaksi akun kas kecil, maka kita tidak akan memperhitungkannya. Tetapi kita akan mencatat di bagian penjelasan bahwa kita juga telah memeriksa cek tersebut. Menjadi dana tersebut di atas dihitung di hadapan saya dan telah dikembalikan kepada saya seluruhnya pada tanggal 10 Januari 2018. Tidak ada dana lain di bawah tanggung jawab saya terhadap PT Anugerah Indah maupun pihak lainnya kecuali dana yang dihitung pada waktu yang sama, yaitu cek yang belum disetor sejumlah 5 juta tadi. Kemudian kita akan menghitung saldo per audit yang didapat dari saldo laporan keuangan kas kecil tahun 2017 tanggal 31 Desember sebesar 3 juta dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang ada yaitu 1.153.600 menjadi saldo per audit 1.846.400 rupiah. Sehingga selisih antara saldo per audit dengan saldo laporan keuangan adalah 1.153.600 rupiah. Kemudian, karena saldo per audit dengan per buku berbeda dan memiliki selisih sebesar 1.153.600 rupiah,
maka auditor menyarankan untuk melakukan penyesuaian yaitu jurnal penyesuaian yang dapat kita lihat di lembar JP yang telah ada di kertas kerja. Jika perusahaan menolak, auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian jika nilai kas kecil tersebut material namun tidak pervasif, dan dapat pula memberikan opini tidak wajar jika nilai kas kecil tersebut material dan pervasif. Sekian presentasi pengerjaan kertas kerja kas kecil dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.